Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dengan NIM 2023077 dari Prodi Bisnis Digital dari Analisis Data Multivariat kelas B. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 7 MANOVA dari kelompok 4. Di sini akan poin kita bahas adalah analisa GLM, lalu MANOVA dengan factoring design, lalu ada MANOVA dengan GLM multivariat dan custom model. Oke, pada kasus pertama itu analisa GLM. Kasus pertama ini menggunakan analisa GLM untuk mengetahui perilaku seseorang dalam memanfaatkan waktu luang di rumah, khususnya dalam menonton TV. Data yang diperoleh dari 25 responden dan fokus analisisnya adalah apakah usia mempengaruhi lama menonton TV, dan apakah tingkat pendidikan dan kota tempat tinggal itu juga mempengaruhi lama dalam menonton televisi. Nah, pengaruh usia dalam lama waktu menonton televisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa p-value yang sebesar 0,023 yang lebih kecil dari alfa 0,05 ini mengartikan bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap lama waktu menonton televisi. Sedangkan nilai f-value yang sebesar 5,952 menunjukkan bahwa variasi usia menjelaskan perbedaan lama menonton televisi lebih besar dibanding faktor acak. Dan nilai R kuadrat 2 sebesar 0,206 yang sekitar 20,6% ini menunjukkan variasi lama menonton televisi dapat dijelaskan oleh faktor usia. Lalu ada pengaruh seperti apa? Apakah positif atau negatif dan seberapa besar? Koefisiensi regrensi usia yang bernilai positif sebesar 0,128 ini mengartikan bahwa setiap kenaikan usia 1 tahun akan meningkatkan waktu menonton TV sekitar 0,128 jam atau 7-8 menit kenaikannya. Model regresi yang terbentuk adalah lama menonton televisi 0,418 ditambah 0,128 dikali usia, dengan rumusnya signifikan 0,023, yaitu hubungan usia waktu menonton signifikan di bawah value 0,05 dan CI 0,019 sampai 0,236, efek usia positif dan konsisten. Dengan demikian bahwa disimpulkan semakin bertambahnya usia, maka semakin lama juga waktu menonton televisi. Kita lanjut kepada pengaruh tingkat pendidikan dan kuota responden terhadap waktu menonton televisi. Yang kita analisis di sini adalah pengaruh tingkat pendidikan dan kuota terhadap lama menonton televisi. Dari data yang terlihat, itu ada pola yang berbeda antar kota dan tingkat pendidikan, sehingga ada indikasi kemungkinan efek interaksi. Namun untuk memastikan hal itu perlu dilakukan pengujian yang signifikansi. Nah, dari hasil pengujian ini kita melihat bahwa efek interaksi yang tidak signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,729 yang lebih besar dibanding batas signifikan yaitu 0,05. Ini mengartikan bahwa tidak ada efek interaksi yang signifikan jika kedua variabel ini digabungkan. Lalu pada efek utama pendidikan dan kuota signifikan masing-masing dengan nilai signifikan 0,015 dan 0,03. Artinya ada pengaruh signifikan dari tingkat pendidikan dan tempat tinggal terhadap lama menonton televisi. Nilai R yang sebesar 0,74 menunjukkan bahwa 70,4% dari variasi lama menonton televisi dapat dijelaskan oleh kombinasi pendidikan dan kota, sehingga model ini tergolong kuat. Lalu pada kasus 2 yaitu analisa MANOVA.
Kasus kedua ini menunjukkan MANOVA yang melihat pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terhadap dua variabel dependen secara bersamaan, yaitu menonton televisi dan membaca koran atau majalah. Nah, dari data di samping akan dilihat apakah tingkat pendidikan serta jenis pekerjaan seorang responden mempengaruhi lama responden tersebut dalam menonton televisi dan membaca koran dan majalah secara bersama-sama. Uji box test menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,154 yang lebih besar dibanding 0,05, yang mengartikan bahwa asumsi homogenitas matriks covariance terpenuhi, sehingga analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Lalu jumlah responden yang tersebar pada berbagai tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan total 25 responden. Nah, hasil dari uji multivariat juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kombinasi lama menonton televisi dan membaca koran. Lalu jenis pekerjaan secara multivariat tidak signifikan, namun interaksi antara pendidikan dan pekerjaan yang signifikan menunjukkan adanya efek gabungan antara kedua faktor. Berdasarkan uji Levene, itu untuk variabel TV, asumsi homogenitas sedikit dilanggar, namun dapat diterima dalam MANOVA. Lalu untuk variabel membaca koran atau majalah, asumsi homogenitas terpenuhi dengan baik atau tergolong aman. Lalu ada pengaruh terhadap penonton televisi. Hasil uji lanjutan menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan interaksi keduanya berpengaruh signifikan terhadap lama menonton televisi. Artinya, pengaruh pendidikan terhadap kebiasaan menonton televisi berbeda tergantung jenis pekerjaan responden. Lalu ada pengaruh terhadap membaca koran atau majalah. Di sini berbeda dengan menonton televisi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap lama membaca koran dan majalah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebiasaan membaca kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti minat pribadi atau akses media. Lalu ada GLM multivarian. Pada bagian GLM multivariat ini, variabel independen yang digunakan adalah tingkat pendidikan yang terdiri dari sarjana, akademi, dan SMA. Dan pada uji box test menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,695, yang dimana sehingga matriks kovarian dapat dianggap sebagai analisis yang valid. 0,95 ini dapat dianggap sebagai analisis yang valid. Lalu ada multivariat test. Dari berbagai uji multivariat itu dapat ditemukan bahwa PILAIS dengan nilai 0,323 dan F-value sebesar 2,120 dan signifikan 0,094 ini mendekati 0,05 namun tidak signifikan. Lalu Wicks Lambada dengan nilai 0,685 dengan F-value 2,180 dan signifikan sebesar 0,088 juga tidak signifikan. Lalu ada Hotelling Trace dengan nilai 0,446, F-value 2,228 dan signifikan sebesar 0,083. Ini masih di atas batas yang signifikan. Lalu Royal Earth Road ini menunjukkan nilai yang signifikan pada 0,414, F-value 4,558 dan signifikan sebesar 0,022. Ini signifikan pada tingkat 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap kombinasi variabel dependen meskipun tidak terlalu kuat. Lalu ada hasil uji homogenitas varians menunjukkan untuk variabel menonton televisi setiap hari
dalam artian variabel jam, ini nilai signifikannya di atas 0,05, contohnya pada 0,2820 pada min, yang berarti varians terhadap antar kelompok homogen. Untuk variabel membaca majalah atau koran setiap hari dalam variabel jam, nilai signifikannya juga di atas 0,05. Contohnya pada 0,417 pada min, sehingga homogenitas varians terpenuhi. Variabel menonton televisi secara model keseluruhan signifikan dengan tingkat pendidikan berpengaruh nyata terhadap lama menonton televisi, dan model mampu menjelaskan sekitar 27,6% variasi perilaku menonton. Lalu ada variabel membaca majalah dan koran. Ini model juga tidak signifikan, menunjukkan tidak ada perbedaan waktu membaca berdasarkan tingkat pendidikan. Model hanya menjelaskan sekitar 10,1% variasi perilaku membaca. Lalu ada multivariate test. Dengan tabel multivariate test terlihat bahwa kota Philae Trace dengan nilai 0,533 dengan p-value 0,017 dan Didik atau Philae Trace dengan 0,491 dan p-value sebesar 0,027 memiliki efek signifikan terhadap gabungan variabel dependen. Namun pada gender tidak menunjukkan efek multivariat yang signifikan. Philae Trace sebesar 0,026 dan p-value sebesar 0,788. Karena box M menunjukkan p-value sebesar 0,220 yang mengartikan bahwa homogenitas kovarian tidak dilanggar, sehingga hasil dari MANOVA dapat dipertanggungjawabkan. Di sini juga ada interpretasi dari grafik 1. Ada grafik yang kita lihat bahwa rata-rata jam menonton menurun dari sarjana ke akademi lalu ke SMA. Sarjana dari laki-laki sebesar 5,95 jam dan wanita sebesar 6,25 jam. Akademi di laki-laki sebesar 4,20 jam dan wanita di 4,50 jam. Dan SMA laki-laki 4 jam dan wanita di 4,33 jam. Garis laki dan wanita ini nyaris sejajar. Perbedaannya tetap kecil across level, yaitu pada pola paralel menunjukkan tidak ada interaksi kuat antara jenis kelamin dan pendidikan secara visual. Semakin terendah tingkat pendidikan, maka semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi. Wanita sedikit menonton lebih lama dibanding pria pada semua tingkat pendidikan. Lalu pada grafik kedua, ini angka menurun sangat jelas. Sarjana laki-laki itu di 3 jam dan wanita di 3,5 jam. Akademi di laki-laki 2,65 jam, wanita di 2,70 jam. Dan SMA laki-laki di 2,28 jam dan wanita 2,3 jam. Garis laki-laki atau wanita hampir paralel, artinya tidak ada interaksi yang tampak. Namun, membaca koran atau majalah menurun jelas dari sarjana ke akademi ke SMA. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecil dan konsisten. Mungkin cukup sekian dari penjelasan serta presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.